Halo sahabat Falas, bertemu kembali dalam Falas Talk. Falas Talk adalah kanal yang berbincang serius namun santai. Akan banyak hal yang kita diskusikan di kanal Falas Talk ini. Sebagaimana pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa Falas Talk ini adalah tempat kita bisa menggali berbagai hal dari yang berat sampai yang ringan. Dan kami berharap semua obrolan-obrolan dalam Falas Talk ini akan menginspirasi dan mengedukasi masyarakat. Teman-teman, ayo. Saya ada di mana nih? Tidak seperti biasanya, saya rekaman di Falas Talk dengan latar belakang Falas Talk, tapi saat ini saya berada di Lapas Sukamara. Lapas Sukamara ini letaknya 12 jam perjalanan darat dari Palangkaraya, ibu kota dari Kalimantan Tengah. Hari ini hari yang istimewa karena kita berkunjung di Lapas Sukamara untuk melihat sebuah karya yang luar biasa dari Lapas Sukamara. Sahabat Falas, hari ini saya ditemani oleh 3 orang narasumber yang sudah hadir di sini. Bersama dengan saya ada Pak Kadif Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, kemudian ada Pak Kalapas Sukamara, dan ada Mas Rizky, penjaga tahanan ya, dari Lapas Sukamara. Baik, sahabat Falas, banyak orang yang tidak tahu apa sih sebenarnya tugas dari petugas lapas, dari Kalapas. Apa sih yang mereka kerjakan? Bagaimana sih cara mereka bekerja? Nah, dalam episode kali ini kita akan berbincang-bincang ini dengan para narasumber yang sudah hadir di sini. Hari ini saya akan bincang-bincang ringan dengan bapak-bapak semua. Bapak-bapak rileks saja untuk menjelaskan kepada sahabat Falas supaya sahabat Falas bisa mengetahui seperti apa sih tugas dari petugas pemasyarakatan di lapas-lapas rutan yang pada umumnya. Saya mulai dari Pak Kadif ini. Pak Kadif, saya ingin tanya, mungkin bisa Bapak jelaskan sebenarnya kewenangan lembaga pemasyarakatan itu apa saja sih Pak? Khususnya untuk warga binaan. Silakan Pak. Terima kasih sahabat Falas. Pada siang hari ini kita akan bincang tentang apa sebenarnya lapas dengan istilah dinamitinya. Kami terima kasih Bapak. Lapas Sukamara dipilih sebagai lokasi untuk teman-teman sahabat Falas. Seperti kami ketahui bahwa dasar hukum dari lapas sendiri itu ada pada Undang-Undang Pemasyarakatan yang kemarin baru saja disahkan oleh DPR RI, yang tentunya ini semua sebuah salam yang luar biasa untuk Bapak Menteri, untuk Pak Dirjen dan juga Pak Stafsus yang sudah memperjuangkan mengupdate kekinian undang-undang ini sehingga bisa berlayar ke depannya makin baik lagi. Baik. Nah, tentunya sahabat Falas harus mengetahui mulai membaca kembali undang-undang ini diundangkan tanggal 7 bulan Juli tahun 2022. Belum lama ini, sukses selalu untuk pemasyarakatan yang melalui undang-undang baru, dan kami di lapangan siap untuk melaksanakan itu. Nah, bincang tentang lapas sendiri, lapas ini sendiri saat ini oleh Bapak Dirjen diberikan kebijakan 3-in-1. 3-in-1 itu sebagai bagian dari tugas fungsi pengamanan lapas sendiri, yaitu terkait dengan 3 yang dimaksud adalah deteksi dini, kemudian ada pemberantasan narkoba dan sinergitas, anti narkoba sinergitas. Kemudian U-nya sendiri adalah back to basic kemasyarakatan. 3 unsur ini adalah bagian dari tugas fungsi lapas terkait dengan pengamanan, Bapak. Pengamanan. Jadi sahabat Falas, lapas punya fungsi pengamanan di mana dengan 3-in-1 ini maka akan menjabarkan akronim pemasyarakatan semakin pasti sebagai bagian yang digaungkan oleh Pak Menteri Hukum HAM. Nah, kemudian juga ada fungsi lagi Bapak yang kami sampaikan ke sahabat Falas. Di antaranya adalah terkait dengan program pembinaan. Di dalam pembinaan itu sendiri ada unsur-unsur yang penting. Setelah syarat keamanan dipenuhi, maka pembinaan akan dilaksanakan melalui beberapa langkah-langkah, di antaranya pembinaan kemandirian sendiri. Di mana pembinaan sendiri adalah terkait dengan bakat-bakat mereka, warga binaan dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada pembimbingan, Bapak. Di dalam pembimbingan itu tentunya dimasukkan juga untuk pembimbingan terkait dengan bakat-bakat mereka, kemudian juga terkait rohani, keagamaan,
juga ada hubungannya juga dengan olahraga. Nah, kemudian juga ada terkait dengan pengelolaan sarana prasarana hasil kerja. Nah, dan hari ini yang dikerjakan teman-teman yang sebagai bukan pilot project tapi booming kemandirian adalah yang dikerjakan di Sukamara adalah bagian dari ketahanan pangan. Ketahanan pangan di mana itu bagian dari program pemerintah. Itu 3-in-1 yang ketiga, Pak ya? 3-in-1 yang ketiga. Artinya bagian ini ada program kemandirian ketahanan pangan. Baik, luar biasa sekali penjelasan Pak Kadifpas ini ya. Jadi ada 3 hal. Pertama, back to the basic, ya Pak ya. Kemudian deteksi dini, kemudian program pembinaan. Pak, sebenarnya tugas pokok lapas itu apa sih Pak? Tugas pokok lapas ini adalah sebenarnya melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan, kemudian melakukan tadi saya sampaikan ada beberapa unsur-unsur pembinaan sendiri. Ada pembimbingan, di mana di dalam pembinaan itu sendiri karakternya terkait dengan kembali yang kita berikan. Pembimbingan yang kami sampaikan tadi adalah terkait pembimbingan dengan bakat-bakat dan tentunya yang tidak lepas adalah tentang kerohanian. Sehingga beberapa lapas rutan saat ini bukan hanya menggencarkan soal kemandirian saja, tapi juga di bidang kerohanian juga dilakukan pembimbingan. Kemudian karena lapas ini juga ada beberapa karakter, karena warga binaannya bukan hanya laki-laki aja Bapak, ada lapas anak juga. Tentunya pendekatan terkait dengan warga binaan anak, perempuan, tentunya dengan SOP yang berbeda. Jadi tugas pokok lapas ini sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kadif adalah melakukan pembinaan. Pembinaannya untuk apa? Untuk warga binaan yang masuk ke sini berubah perilakunya, begitu Pak ya? Berubah perilakunya, kemudian setelah mereka keluar, mereka bisa menjadi lebih baik dan diterima di masyarakat, begitu Pak ya? Dan ada yang waktu dekat lagi Bapak. Apa itu? Ini tanggal 23 Juli. Ya. 23 Juli ini Hari Anak. Hari Anak ya? Bapak Menteri Hukum HAM juga melakukan kebijakan terkait dengan remisi anak. Ini melihat bahwa Kementerian Hukum HAM ini bukan hanya melakukan pembinaan secara umum, tapi juga karakter-karakter. Sehingga ketika ada terkait dengan anak-anak yang dipidana, maka Kementerian Hukum HAM juga melakukan remisi anak. Luar biasa. Tanggal 23 Juli. 23 Juli ya. Seperti itu, Bapak. Baik. Terima kasih nih penjelasannya. Saya pindah nih sekarang ke Pak Kalapas nih, Pak Kalapas tadi ada terkait dengan apa yang saya dijelaskan oleh Pak Kadif ya Pak ya. Jadi di lapas ini ternyata kan ada berbagai banyak jenis, mungkin sahabat Falas tidak tahu. Ternyata di lapas itu ada warga binaan, ada dibilang narapidana, ada dibilang tahanan, entah apa lagi istilah-istilah itu Pak. Bisa Bapak jelaskan perbedaan-perbedaannya supaya sahabat Falas bisa mengerti dan memahami? Silakan Pak. Siap, terima kasih Bapak. Kita informasikan ke sahabat Falas bahwasanya di lembaga pemasyarakatan itu mempunyai 2 tugas yang paling utama adalah pembinaan dan yang kedua adalah perawatan. Di situ perawatan adalah nantinya yang tugas kita adalah merawat tahanan yang saat ini beberapa tahanan itu dari titipan pihak penahan, diantaranya ada kepolisian, dari kejaksaan, dan itu dititipkan ke lapas ataupun rutan, dan sehingga kami mempunyai hak dan kewajiban untuk rawat mereka sampai di mana mereka nanti menjalani proses persidangan sampai ingkrah dan menjadi warga binaan setelah ingkrah, dan itu juga menjadi lanjutannya adalah tetap melakukan perawatan dan lanjutannya lagi adalah pembinaan Bapak. Jadi setelah kesininya kami akan membina warga binaan kita itu supaya nantinya harapannya bahwasanya ketika kita bina di lapas ini keluar bisa menjadi manusia-manusia yang produktif, bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik daripada sebelumnya, khususnya tidak melakukan tindak pidana lagi di masyarakat. Seperti baik, itu, Pak. Tadi Bapak jelaskan tentang warga binaan pemasyarakatan itu adalah istilah di internal kita ya. Nah kemudian tadi tahanan adalah titipan dari kejaksaan bisa, kemudian dari KPK mungkin bisa, dari kepolisian bisa. Nah kalau narapidana, kalau tahanan tadi kan yang masih berproses Pak ya, Betul. belum ingkrah dia, masih titipan. Kalau narapidana itu dia sudah ingkrah ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, tetapi ada satu lagi nih Pak, yang namanya anak didik pemasyarakatan. Betul. Itu bagaimana Pak? Apa ada kaitan dengan dijelaskan Pak Kadif tadi Pak ya? Sedikit menyambung dengan apa yang betul yang disampaikan dari Pak Kadif tadi, bahwasanya ada anak-anak yang juga melakukan tindak pidana, itu dikategorikan dalam jenis usia Bapak. Ketika di usia itu di
di bawah daripada 17 tahun, maksimal 17 tahun, itu menjadi salah satu perhitungan bahwasanya itu masih kategori anak-anak, dan itu nanti dalam proses persidangannya pun sedikit memang berbeda dengan pidana-pidana dewasa, dan putusannya pun ketika dieksekusi pastinya juga berbeda karena masih sifatnya anak-anak Bapak, dan itu nantinya itu ditempatkan memang di lembaga khusus anak. Itu yang saat ini berada di Kota Palangkaraya. Di Palangkaraya. Jadi warga binaan pemasyarakatan itu meliputi narapidana, tahanan. Apakah Andikpas termasuk warga binaan pemasyarakatan? Termasuk Bapak. Termasuk ya. Termasuk. Jadi 3 hal itu adalah warga binaan pemasyarakatan. Jadi begitu sahabat Falas. Perbedaannya adalah warga binaan pemasyarakatan itu adalah sebutan untuk 3 kategori. Pertama tadi narapidana yang sudah ingkrah menjadi warga yang dibina. Kemudian tahanan yang masih titipan berproses di dalam persidangan, dan kemudian ada Andikpas, anak didik pemasyarakatan. Ini anak-anak yang masih di bawah umur, dan mereka pun juga dititipkan, dibina di tahanan khusus anak, begitu ya Pak ya? Betul. Wah, luar biasa sekali. Kalau kita lihat ini ya, keterangan-keterangan dari bapak-bapak sekalian ini luar biasa. Nah, saya sekarang bergerak nih ke Mas Rizky nih. Mas Rizky ini kelihatannya anak milenial. Tadi dia langsung bilang, sahabat Falas, wah, luar biasa. Katanya Mas Rizky juga suka ini ya, apa namanya? YouTube ya? Siap, Bapak. Punya akun YouTube sendiri nggak? Alhamdulillah punya, Bapak. Sering ini, vlogging atau ngapain gitu? Siap, untuk saat ini saya sedikit-sedikit ngedit juga, Bapak. Dan merintis dari bawah juga, Bapak. Untuk menjadi seorang konten kreator di luar dari pekerjaan pokok kita di Lembaga Pemasyarakatan 3 Sukamara. Baik. Saya bertanya nih ke Mas Rizky. Siap. Mas Rizky, di lapas ini penjaga tahanannya apakah jumlahnya berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan warga binaan? Siap, Bapak. Untuk saat ini lapas kelas 3 Sukamara, Bapak, warga binaan kita berjumlah 79 orang. 79 orang. Siap, yang diantaranya ada 58 narapidana dan juga 21 orang tahanan. Terkait dengan petugas kita untuk saat ini minimum security, Bapak. Minimum Jadi, security ya. warga binaan dengan petugas hampir sejajar. Seimbang itu jumlahnya. Ya, seimbang, Bapak. Sehingga untuk tingkat keamanan lebih baik, Bapak. Oke. Kemudian selain itu juga kita dalam membina atau membimbing semua warga binaan, kita telah membuat sebuah inovasi, Bapak. Yaitu diantaranya adalah pojok barigas. Pojok barigas, apa itu? Coba dijelaskan kepada sahabat Falas. Pojok barigas. Jadi pojok barigas itu adalah sebuah inovasi dari lapas kelas 3 Sukamara, di mana setiap warga binaan kita berikan konseling ketika warga binaan itu baru masuk, seterusnya ketika warga binaan sedang menjalani masa pidana, dan juga setiap warga binaan yang akan keluar atau menjelang bebas. Sehingga kita dapat memberikan sharing atau masukan-masukan kepada mereka melalui nasihat-nasihat sedikit seperti itu, Bapak. Oke, luar biasa ini. Konseling ya. Jadi sahabat Falas, kita sudah bicara dengan 3 narasumber yang luar biasa hebat, dan penjelasannya juga sangat mengedukasi kita semua. Sebelum kita melanjutkan sesi berikutnya, jangan lupa sahabat Falas selalu like, subscribe, dan berikan komentar kepada kanal YouTube ini. Bila ada pertanyaan, jangan lupa langsung tanyakan di kolom ini supaya kita bisa menjawabnya. Ada banyak narasumber kita yang nanti akan memberikan jawaban cerdas buat mengedukasi kita semua. Mari kita lanjut kepada sesi berikutnya. Saya kembali kepada Pak Kadif ini. Pak Kadif, Pak Danang ini orangnya luar biasa ini. Pak Kadif kan tentu pernah jadi Kalapas ya. Sudah jadi Kadif juga di beberapa tempat. Kalau tadi dijelaskan oleh Mas Rizky, ternyata di Lapas Sukamara ini komposisi antara penjaga tahanan dengan warga binaan itu seimbang, sehingga tidak ada kekurangan penjaga tahanan. Nah, Pak, bagaimana Pak mengatasi kekurangan penjaga tahanan yang pernah Bapak alami? Mungkin tidak di Sukamara tapi di tempat lain. Silakan Pak, beritahukan kepada sahabat Falas. Terima kasih sahabat Falas. Kami ingin memberitahukan hal yang aktual, bahwa situasi lapas di Indonesia saat ini overkapasitas.
Itu bagian dari penegakan hukum yang dilaksanakan di Indonesia. Di sisi lain petugas kami terbatas dan tentunya situasi ini secara nasional dan dirasakan oleh karena itu Bapak Menteri kemudian dengan pimpinan kami di Jakarta, Bapak Dirjen, tentunya dengan Bapak Stafsus melakukan langkah-langkah terobosan yang kami rasakan diantaranya dengan lahirnya undang-undang pemasarakatan yang baru, maka ini menjadi kunci gong tentang RJ, restorasi justice. Restorasi justice ini suatu hal yang luar biasa nih. Bisa jadi topik sendiri nih, restorasi justice. Sehingga sahabat Falas tentunya sudah mendengar kan di penegak hukum lain melakukan restorasi justice. Nah, pemasyarakatan ini sebenarnya kalau lihat sejarah jas merahnya, maka sebenarnya adalah think tank pertama dalam jas merah. Hanya wujudnya ada integrasi, asimilasi dan seterusnya. Bahkan Bapak Menteri ketika situasi pandemi melakukan kebijakan yang luar biasa. Dan itu bagian dari langkah pemerintah mengatasi situasi di mana bencana non alam ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum HAM. Dan restorasi justice sebagai gong bahwa kita melakukan langkah ke depan untuk melakukan berdasarkan pendekatan restorasi seperti itu. Nah, mungkin Bapak kami sampaikan ke sahabat Falas bagaimana kisah kami tentang mengatasi keterbatasan. Nah, di lapas mana nih Pak yang penjaga tahanannya berlebih, penjaga tahanannya kurang tapi warga binaannya banyak yang pernah Bapak alami? Mungkin boleh kami contoh, kebetulan kami di lapas kelas 1 Malang misalnya. 1 Malang, oke. Bisa dikatakan Pak warga binaannya berapa, penjaga tahanannya berapa? Siap. Warga binaan di saat itu rata-rata berkisar antara 3.500, 3.400. 3.500. Penjaga tahanannya? Jadi bermain antara 3.300 sampai 3.400 seperti itu. Nah, penjaga tahanannya 18 orang. 18. Kalau kita bagi nih, 3.500 dibagi 18. Ya. Berarti 1 banding berapa itu Pak? 1 banding 189 atau hampir 200 seperti itu. Seperti itu berarti. Satu penjaga tahanan sahabat Falas harus menjaga antara 150 sampai 180 orang. Dengan bentuk bangunan yang tidak mudah dipandang sebenarnya, tidak mudah dilihat karena bentuk bangunannya kan begitu seperti itu. Nah, seperti itu Pak. Bagaimana cara Pak Kalapas pada waktu itu ya, Pak Kadif waktu itu Pak jadi Kalapas kelas 1 Malang. Bagaimana Bapak mensiasati keterbatasan penjaga tahanan itu? Nah, tentunya kami sampaikan ke sahabat Falas bahwa ini ada satu cuplikan tentang lapas yang over kapasitas. Nah, di lapas lain juga yang kami lewati yang isi penghuni juga hampir sama, 1.000 lebih itu juga sama. Langkah kami lakukan ada 3 hal. Yang pertama secara konvensional. Secara konvensional tentunya kita mengerahkan petugas staf untuk diperbantukan. Ini langkah konvensional, artinya tambal sulam. Petugas staf dari lapas terkait ya? Ya, lapas diperbantukan untuk bantuan pengamanan. Langkah ini dilakukan di lapas-lapas guna untuk menghadirkan person ke dalam satu objek pengamanan yang membutuhkan person. Nah, 2 langkah lainnya ini adalah langkah inovasi kami. Langkah inovasi kami dalam rangka mengatasi overkapasitas apa itu? Yang pertama adalah check lock. Check lock adalah sistem kontrol berbasis digital, di mana yang dulu itu namanya jam kontrol, Bapak. Jam kontrol. Mungkin sahabat Falas mungkin perlu kenal bahwa petugas lapas itu kalau kontrol pakai jam kontrol dulu, pakai seperti kunci gitu. Tapi di lapas Malang kemarin kita kenal namanya check lock. Check lock adalah sistem kontrol berbasis digital, di mana petugas kontrol harus ada di tempat itu, mengontrol tempat itu dan melihat sekitarnya dengan berbasis digital dan tidak bisa diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan. Dan demikian maka ketepatan waktu dan schedule-nya tepat sekali. Tidak ada jadwal yang lewat seperti itu. Ini sebagai inovasi pertama melakukan kontrol keliling berbasis digital. Yang kedua, nah ini yang ketiga, ini yang paling penting nih. Betul-betul menghadirkan digital sensor gerak. Sensor gerak maupun sensor bayang, sehingga setiap gerakan orang atau bayang di kita itu maka akan berbunyi alarm langsung pada regu jaga. Dan ini diterapkan di sana. Mungkin situasi ini bisa kita terapkan di lapas-lapas lain di Indonesia yang mungkin berbatas SDM. Jadi kami gambarkan seperti ini. Seandainya ada suatu, karena bentuk bangunan lapas bersudut-sudut. Nah, ini belum kalau cuaca hujan. Nah, mungkin sahabat Falas perlu tahu bahwa situasi hujan orang akan sembunyi. Tapi bagi kami waspada. Tadi arahan Bapak Dirjen terkait dengan deteksi dini tadi. Oleh karena itu kita harus tetap hadir di tempat itu. Maka diwakili digital. Digitalnya itu selain CCTV dipasang di mana-mana, tapi ditambah dengan sensor gerak. Nah, sensor gerak ini akan bunyi 1,5 meter sebelum tembok. Jadi sebelum orang itu mendekati tembok, mereka pasti akan motong sensor karena sensor ini silang dan tidak bisa direkayasa. Ketika sensor bergerak, maka sensor akan bunyi langsung pada HP para dan regu jaga dan semua tugas, sehingga
seniornya akan memerintahkan untuk semua orang bergerak ke titik itu. Ya, Seperti ya. itu. Barangkali Wah, itu luar sebagai biasa. sebagai pengetahuan wawasan teman-teman sahabat Falas. Beginilah cara kami mengatasi Ya. dengan perasaan. Di samping Pak, ini ada bincang-bincang ini, kemudian seperti curhat-curhat para petugas pemasyarakatan, yang tidak lupa mereka lakukan adalah berdoa. Siap. Supaya jangan ada kerusuhan di sana ya. Siap, siap, Pendekatan holistik. siap, siap. Ya, kan karena secara manusiawi tidak mungkin sahabat Falas satu orang bisa menangani 150 sampai 180 orang. Siap. Itu kondisinya, tapi kita bersyukur di Lapas Sukamara tidak sekredit itu. Ya. Namun kita bisa belajar dari banyak hal, ya Pak ya. Baik, kita sekarang bergerak ke Pak Rizky. Pak Rizky. Nah, di sini penjaga tahanan berlebih. Siap, Bapak. Apa kegiatan yang dilakukan oleh penjaga tahanan di sini Siap. untuk bisa berkarya dan berkontribusi positif? Siap Bapak, terima kasih Bapak. Untuk saat ini tetap kita bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, di mana kita melakukan kontrol dan menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di lapas. Kemudian tidak lupa juga kita dalam pembinaan kita mendampingi Bapak. Jadi kita itu mendampingi mereka sebagai sahabat. Sehingga saat itu mereka tidak berpikir aneh-aneh untuk memikirkan baik itu melarikan diri dan lain-lain. Jadi kita di situ kita membaur Bapak. Di saat ini kita melakukan pembauran itu supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di lembaga pengawasan kelas Sukamara. Terima kasih. Oke, apakah ada dari penjaga tahanan yang akhirnya beraktivitas lain untuk meningkatkan skill diri? Apakah terkait dengan pertanian atau kegiatan lain di luar? Siap Bapak, terima kasih. Selain dari warga binaan itu sendiri, kita pun setiap pegawai diikutkan pelatihan Bapak. Oke, pelatihan apa Sebagaimana itu? yang tadi kita dibuka di acara peresmian lahan jagung, kita menyertakan 10 petugas penjagaan untuk mengikuti pelatihan pertanian regeneratif bersama dengan YB Bapak. Terima kasih. Dengan YB. Siap. Oke, luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak Rizky. Saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya ini sahabat Falas. Ini Pak Kalapas Sukamara ini. Siap, Bapak. Ya, luar biasa ini. Nah, saya mau tanya ini Pak. Dengan kegiatan kita hari ini, Lapas Sukamara dikunjungi oleh banyak stakeholder. Meskipun jaraknya dekat, hanya 12 jam dari Palangkaraya. Dekat atau jauh itu Pak ya? Dekat banget, Dekat banget itu. Hanya 12 jam dari Palangkaraya. Tetapi Lapas Sukamara bisa menghadirkan banyak orang pada hari ini. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Lapas Sukamara Pak, sehingga orang banyak berbondong-bondong ke sini? Siap Bapak. Itu terkait tusi yang mana tuh dari pemasyarakatan ya Pak ya? Kemudian, Ke Ah, pembinaan kemarin. coba silakan Pak, cerita. Siap, terima kasih Bapak. Jadi semuanya apa yang kami buat itu juga berdasarkan SOP. Kita adalah lapas, jadi memang SOP kita adalah pengamanan. Ketika kita pengamanan juga sudah kita laksanakan dengan baik sesuai dengan SOP, berarti kita mengacu lagi kepada program pembinaan. Dan di sini di lapas ini ada namanya program pembinaan kemandirian. Jauh-jauh hari dalam program pembinaan kemandirian kita sudah mengkomunikasikan dengan Pak Kadif, Pak Kakanwil, ya, khususnya petinggi-petinggi kita di kantor wilayah. Apa yang akan kami buat, kami laporkan, dan alhamdulillah pada kesininya kita fokus program pembinaan kemandirian itu dalam bentuk agrowisata. Agrowisata mini. Setelah itu Ya. kami berkomunikasi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dan alhamdulillah pemerintah daerah memberikan ruang sehingga komunikasi itu berjalan. Kantor wilayah, Lapas Kelas 3 Sukamara dan pemerintah daerah menjadi satu kesatuan utuh sehingga kami bisa mewujudkan hal-hal yang inovatif ya, khususnya destinasi, karena kami saat ini mohon maaf kita sudah menjadi salah satu destinasi Kabupaten Sukamara, yaitu agrowisata mini menjadi destinasi Kabupaten Sukamara. Ditambah ada penanaman jagung di lahan 10 hektar. Betul Bapak. Tadi dilakukan oleh Pak Wamen ya. Betul Bapak. Oke, sahabat Falas, hari ini kita sudah berbincang-bincang luar biasa. Ada 3 narasumber kita yang hebat-hebat. Tiap lapas itu unik. Semua hal yang disampaikan di sini adalah pengalaman-pengalaman unik. Kita bisa belajar banyak hal. Tapi yang pasti, lapas hadir untuk membina warga binaan. Dalam kondisi dia tersesat dalam jalannya, lapas berusaha untuk mengedukasi dia menjadi lebih baik. Secara kerohanian dibimbing makin dekat kepada Yang Maha Kuasa, secara skill dibimbing untuk memiliki keahlian dan berbaur dengan masyarakat. Harapan kita
begitu keluar dari lapas, mereka akan menjadi warga yang bisa berkarya dan diterima oleh masyarakat. Pak Kadifpas, Pak Kalapas, Pak Penjaga Tahanan, Pak Rizky, terima kasih sudah hadir di Falas Talk. Dan kita berharap karya dari bapak-bapak semua akan memberikan hal positif kepada Sukamara dan Kalimantan Tengah. Amin. Sahabat Falas, terima kasih untuk kesempatan ini. Kiranya sesi Sahabat Falas pada hari ini bisa mengedukasi kita semua. Sampai ketemu di Falas Talk edisi berikutnya.